Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pertemuan kali ini meskipun dilakukan secara daring. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Setio Galih Mariono MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Geografi Politik, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 Geografi Politik, di mana di sini kami akan membahas mengenai ekologi, energi, dan juga industri dalam tinjauan geografi politik. Next slide. Adapun untuk anggota kelompok dari kelompok 3 ini ada saya Wita Yustiana sebagai moderator dan juga pemateri yang akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Ada juga Ilham Nurul Fadilah, Wafa Agniatul Laila, Ajeng Putu Habsa, dan juga Muhammad Majdi Rezki. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas terkait dengan materi yang pertama, next slide, yaitu mengenai ekologi dunia dalam kajian geografi politik yang akan dibahas oleh Saudari Wafa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada ekologi dan politik. Nah, konsep ekologi politik ini berkembang pada tahun 1970-an sampai 1980-an, yang mana dicetuskan oleh Rousseau pada tahun 1967. Nah, menurut ia, eh, ekologi dapat memberikan wawasan tentang hubungan antar manusia dan lingkungan, di mana politik berevolusi dan membentuk bangsa dunia. Kemudian, ekologi sendiri mempunyai arti, yaitu ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup serta interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi ini, kita mempelajari makhluk hidup sebagai satu kesatuan atau sistem dengan lingkungan. Kemudian untuk politiknya ialah politik adalah usaha untuk mencari atau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi banyak juga yang percaya bahwa politik ini bukan hanya tentang kekuasaan negara atau tindakan pejabat publik. Kemudian politik ini juga berkaitan erat dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan, bukan tujuan pribadi. Nah, kemudian ekologi politik ini berfokus pada penjelasan politik tentang perubahan dan kerusakan lingkungan. Nah, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa ekologi politik ini ialah suatu kondisi sosial dan kondisi politik yang mana melingkupi penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan. Nah, konflik dari sumber daya yang telah menjadi fokus analitis dan metodologis ekologi lingkungan ini yang menjadi penting karena konflik tersebut dapat menjelaskan tentang keuntungan, kekuatan, dan kerentanan yang berbeda dari kelompok sosial yang berbeda-beda. Boleh di next slide. Ilham. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pendekatan ekologi. Menurut Bryan dan Bailey, membagi sejumlah pendekatan untuk melihat ekologi dunia politik ketiga. Ini ada dua jenis, yaitu yang pertama, kedekatan dan penjelasan yang berorientasi pada penelitian tentang ekologi politik negara dunia ketiga. Nah, pendekatan ini mengkaji aspek geografis dengan kaitannya yang yang dampaknya pada manusia dan kepada lingkungan, khususnya dalam hal ekonomi politik. Kemudian yang kedua itu pendekatan yang menitikberatkan pada konsep yang mempertimbangkan pentingnya mempertanyakan status ekonomi politik. Nah, pendekatan ini berusaha untuk memahami ide-ide pembangunan berbagai pelaku yang terlibat dan bagaimana wacana yang akan dilibatkan untuk memajukan atau melemahkan kepentingan para pelaku. Misalnya ini adalah konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang mana pembangunan berkelanjutan ini
melingkupi dari bahaya, bencana, kerentanan, dan wacana hutan. Boleh di next slide. Kemudian selanjutnya itu ada politik lingkungan ekologi. Nah, menurut Ade Kenichi, menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan sebagai upaya intelektual untuk menganalisis secara kritis keakuratan sumber daya alam dan asal kerusakan secara politik dan ekonomi. Nah, kemudian kebijakan lingkungan ini ialah pendekatan yang memadukan isu lingkungan dengan kebijakan ekonomi untuk mempresentasikan perubahan dinamis ketegangan antara lingkungan dan manusia, kemudian antara kelompok sosial yang berbeda dari individu lokal menjadi entitas transnasional. Kemudian lembaga antar pemerintah memainkan peran penting dalam kegiatan serupa dalam pengaturan lingkungan, pembuatan kebijakan, penelitian, pemantauan, pelatihan, dan pengawasan proyek. Jadi kan tentunya dalam politik ini dibuat oleh pemerintah, yang mana pemerintah tersebut tentunya memiliki peran untuk membentuknya suatu kebijakan di suatu tempat tersebut. Kemudian politik lingkungan ini sebagai metode yang diterapkan oleh para ahli ekologi untuk menganalisis kebijakan dalam isu lingkungan yang signifikan. Suatu pendekatan didasarkan pada fakta bahwa para pelaku dalam hal ini para pelaku pengguna langsung sumber daya alam mempertimbangkan konteks di mana mereka terdiri atau tidak terdiri dari sumber daya alam secara khusus. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wapa yang telah memaparkan materinya. Jadi barusan itu telah disinggung ya teman-teman bahwasanya ekologi dan juga politik ini memiliki keterkaitan di mana eh, jadi berkaitan dengan politik itu sendiri kan mengenai perubahan dan juga kerusakan lingkungan yang ada di suatu negara di mana misalkan kan di suatu negara itu manusia atau penduduk yang ada di suatu negara itu senantiasa sering berhubungan gitu dengan lingkungan dan juga politik di mana manusia atau penduduk itu senantiasa sering melakukan suatu pembangunan yang nantinya itu ketika dilakukan suatu pembangunan di suatu negara maka akan dapat memberikan dampak tersendiri terhadap lingkungan yang ada di negara itu tersebut. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu mengenai energi dunia dalam kajian geografi politik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Yang pertama itu ada peranan sumber daya manusia terhadap kemajuan suatu negara. Nah, yang mana dalam hal ini sumber daya manusia itu kan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan suatu negara. Nah, faktor-faktor penentu politis dari perubahan terutama dalam permasalahan kuantitas, kualitas maupun persebaran suatu sumber daya manusia yang ada di suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Nah, di mana kuantitas yang besar semestinya itu harus dapat menentukan kuatnya kekuatan politik yang ada di suatu negara. Akan tetapi, apabila misalkan perubahan tingkat kuantitas penduduk ini tidak terkendali secara baik di suatu negara, maka nantinya jumlah penduduk yang besar itu malah akan memperumit pengelolaan negara tersebut gitu. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang besar yang ada di suatu negara itu harus diimbangi dengan adanya kualitas sumber daya manusianya juga yang unggul sehingga nantinya peranan sumber daya manusia yang ada di suatu negara ini memang dapat memajukan negara tersebut. Next slide. Nah, hal ini pun berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dalam perkembangan suatu negara, yang mana itu yang tadi ada tiga. Yang pertama itu ada kuantitas dari sumber daya manusia yang ada di suatu negara tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya seharusnya jumlah penduduk yang banyak di suatu negara itu dapat memajukan negara tersebut, di mana biasanya di negara-negara yang
maju biasanya memiliki penduduk yang usia produktifnya itu cukup banyak daripada penduduk yang usia non-produktif. Nah, kemudian yang kedua ada dari kualitas penduduk, yang mana biasanya kemajuan suatu negara itu kan sangat ditentukan oleh adanya kualitas penduduk yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Nah, salah satu kualitas penduduk di sini itu biasanya berkaitan dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang ada di suatu negara. Nah, biasanya eh, salah satu kualitas tersebut itu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, biasanya kan suatu negara itu berlomba-lomba untuk dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu dengan cara negara-negara tersebut itu mengeluarkan suatu produk-produk gitu kan yang ada di dalam negerinya sehingga nantinya itu mereka dapat menunjukkannya kepada negara lain nih bahwasanya kualitas sumber daya manusia yang ada di negara mereka ini memang sangat unggul dan bisa diandalkan. Akan tetapi misalkan secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, jika tidak diimbangi dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik di negara tersebut, maka tentu saja tidak dapat memajukan negara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada persebaran penduduk. Nah, yang mana dalam hal ini pengaruh dari adanya penyebaran penduduk yang tidak merata di suatu negara dalam terhadap bidang politik, yaitu adanya penegakan kontrol pemerintah terhadap daerah sangat terbatas. Jadi dalam hal ini biasanya ketika penduduk persebaran penduduk yang ada di suatu negara itu tidak merata, maka dapat memunculkan suatu permasalahan-permasalahan tertentu yang mana hal ini tuh dapat menghambat perkembangan yang terjadi di suatu negara. Kemudian next slide. Nah, ada juga terkait dengan apa saja sih yang menjadi pengaruh dari adanya sumber daya manusia yang rendah bagi suatu negara. Nah, jadi terkait dengan adanya pengaruh dari sumber daya manusia yang rendah bagi suatu negara itu, yaitu adanya pengangguran dan juga kemiskinan. Nah, jadi pengangguran dan juga kemiskinan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana misalkan ketika di suatu negara itu kualitas sumber daya manusianya rendah, hal ini tuh biasanya disebabkan karena memang eh, tingkat pendidikan yang ada di suatu negara tersebut pun rendah. Nah, ketika pendidikan yang ada di suatu negara rendah, maka biasanya kan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, di mana manusia itu kadang mempunyai kemampuan, tetapi mereka itu tidak bisa mengelola kemampuan yang mereka miliki. Kadang juga mereka itu memang tidak mempunyai skill gitu. Jadi ketika mereka tidak mempunyai skill, mereka itu biasanya lebih ke banyak mencari pekerjaan. Akan tetapi biasanya di lapangan itu terdapat banyaknya lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill mereka. Nah, hal ini tuh menyebabkan mereka itu banyak yang menganggur. Ketika mereka banyak yang menganggur, di mana mereka itu tidak dapat eh, menghasilkan uang gitu atau menghasilkan apapun itu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar pokok kehidupan mereka, maka menyebabkan mereka itu miskin. Sehingga hal ini itu menjadi pengaruh terkait dengan eh, ketika sumber daya manusia yang ada di suatu negara itu rendah, hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan juga kemiskinan dan akan menghambat terkait dengan kemajuan yang ada di suatu negara tersebut. Nah, next slide. Yang terakhir itu ada bagaimana peranan sumber daya alam terhadap kemajuan suatu negara. Nah, terkait dengan peranan sumber daya alam yang dapat memajukan suatu negara kan pada dasarnya memang sumber daya alam yang ada di suatu negara itu menjadi modal dasar pembangunan suatu negara. Nah, sehingga penduduk itu harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara tersebut dengan sangat bijak agar nantinya ketika dimanfaatkan, dikelola secara bijak, dapat memajukan negara tersebut. Nah, yang mana dalam hal ini biasanya kelimpahan sumber daya alam itu akan muncul sebagai sumber kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Nah, dari sisi alat perkembangan sosial dan juga politik. Akan tetapi, hal ini juga biasanya kekayaan sumber daya alam yang ada di suatu negara dan juga yang dimiliki oleh suatu negara tersebut itu biasanya dapat menyebabkan
energi manusia yang ada di negara tersebut juga melemah, di mana hal ini tuh karena melimpahnya sumber daya manusia, jadi sumber daya alam, jadi manusianya itu berleha-leha karena memang merasa sumber daya alam yang ada di negara tersebut itu banyak gitu, sehingga ya udahlah buat apa lagi mengelola dan juga menjadikannya untuk produk apa gitu karena memang sudah ada. Nah, hal ini tuh bisa kita lihat terkait dengan sumber daya manusia yang ada di negara kita sendiri yaitu di negara Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan hubungan sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Nah, hubungan antara sumber daya alam dengan ukuran dan juga pertumbuhan sumber daya manusia atau penduduk yang ada di suatu negara itu memang telah menjadi perdebatan yang cukup intensif gitu untuk seluruh kalangan negara. Nah, kebanyakan perdebatan itu eh, ada kelangkaan sumber daya alam yang ada di suatu negara tersebut itu. Apakah kelangkaan itu memang langkanya itu karena menipis gitu kan? Memang benar-benar karena secara alam ataukah memang karena manusia yang menggunakannya itu secara boros gitu. Nah, yang pertama itu untuk sumber daya alam yang diperdagangkan dalam pasar yang berfungsi dengan baik. Harga sumber daya alam ini merupakan penilaian tunggal yang baik atas kelangkaannya. Nah, di mana dalam hal ini kelangkaannya itu tidak boleh diukur begitu saja dengan jumlah sumber daya alam yang masih ada atau harus ditemukan, akan tetapi lebih pada pertimbangan permintaan gitu terhadap nilai guna bagi sumber daya alam itu sendiri. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan ukuran harga yang mana didasarkan pada bukti historis dan juga harga real yang relatif konstan atau turun bersamaan dengan adanya waktu. Nah, yang ketiga yaitu secara sejarah penyebab utama dari besarnya permintaan akan sumber daya alam itu bukan pesatnya pertumbuhan penduduk, akan tetapi lebih karena naiknya pendapatan yang ada di suatu negara sehingga permintaan akan sumber daya alam yang ada di suatu negara tersebut juga tinggi. Nah, kemudian yang keempat yaitu penggunaan yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang mana hal ini tuh dapat menyebabkan adanya tekanan penduduk atau pendapatan yang sangat mungkin terjadi di mana harga pasar tidak cukup mencerminkan kelangkaan yang sebenarnya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih melanjutkan mengenai sumber daya alam kaitannya dengan kekuatan suatu negara yang akan dipresentasikan oleh Ajeng. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Wita ya. Sumber daya alam, terutama energi, tanah, hutan, dan pertanian dan perikanan, telah menarik perhatian para ekonomi semenjak Adam Smith. Tapi baru-baru ini dikembangkan teori-teori khusus mengenai pembedaan sumber daya alam, yaitu yang pertama, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan alam dan pengaruh lingkungan alam terhadap kegiatan manusia. Misalnya, seperti pencemaran air dan udara, tempat pembuangan sampah, dan pengawetan biodiversitas. Pembeda ini menjadi kabur karena keseimbangan setiap ton material yang berasal dari lingkungan alam itu bisa didaur ulang melalui kegiatan ekonomi. Misalnya seperti batu bara yang berada di bawah tanah masih merupakan bagian dari sistem ekonomi, tetapi eh, malah sebagai emisi karbon dioksida dan sebagai abu serta kotoran. Lalu yang kedua itu ada pembeda antara sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang bisa habis dipakai. Sumber daya alam ini yang bisa diperbarui itu yaitu seperti hutan, ikan, udara, atau air bersih. Dicirikan dengan cadangan sumber daya alam yang mampu memperbarui sendiri. Lalu yang ketiga itu ada pembeda sumber daya alam yang dikelola sebagai milik bersama. Bisa diambil oleh semua orang atau sebagai milik pribadi yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Sehingga cenderung sumber daya alam ini digunakannya secara berlebihan. Kajian tentang sumber daya alam ini
perlu memerlukan informasi dari geografi, fisika, teknik, kimia, biologi, politik, hukum, dan ekonomi. Next slide. Selanjutnya, potensi sumber daya alam negara Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beruntung ya di antara bangsa-bangsa lain di dunia karena eh, Indonesia sendiri itu memiliki potensi sumber daya yang berlimpah, mulai dari kekayaan sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia. Sumber daya alam di Indonesia ini merupakan segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Proses terbentuknya sumber daya alam Indonesia ini terdapat oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama itu secara astronomis. Yang kita tahu, Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh oleh karena itu, Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada secara geologis. Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda yang menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan. Lalu yang ketiga ada wilayah lautan di Indonesia dengan kedalaman sebagian besar zona neritik, yaitu kurang dari 200 meter, di mana sinar matahari mampu menyentuh dasar laut, membuat wilayah lautnya banyak mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral antara lain, yaitu ikan laut, rumput laut, mutiara, serta tambang minyak bumi. Indonesia memiliki perkebunan dan pertanian tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jumlah dan kualitas sumber daya alam ini sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, kualitasnya pun sangat bagus. Hasilnya dapat diekspor di berbagai negara sehingga dapat memenuhi devisa negara. Next slide. Lalu yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Tenaga ahli yang bermutu akan menghasilkan bibit yang bermutu dan menghasilkan tanaman yang berkualitas dan menghasilkan industri yang berkualitas. Keterbatasan kemampuan negara, baik dari segi permodalan, teknologi, maupun sumber daya manusia, menyebabkan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan bantuan dari pihak asing, sehingga adanya sistem kontrak bagi hasil. Dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang berada di tangan pemerintah selama ini, mengakibatkan daerah tidak mempunyai kesempatan untuk ikut secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Sehingga daerah tersebut itu hanya memperoleh bagian hasil dari pengelolaan sumber daya alamnya saja. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun masih banyak rakyat yang hidup kekurangan karena minimnya keahlian untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Sehingga banyak banget sumber daya alam yang dikelola oleh pihak asing dan pendapatannya itu cenderung masuk ke kantongnya mereka sendiri, nggak ke masyarakat yang ada. Misalnya contohnya itu adalah hasil pemanfaatan potensi sumber daya alam Kalimantan yang cukup berperan dalam perolehan devisa dan telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Next slide. Lalu yang terakhir yaitu pengaruh sumber daya alam di bidang politik dan kekuatan negara. Sumber daya alam dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan integritas bangsa. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan rumitnya negara, bentuk negara, serta lokasi dari sumber daya alam vital yang banyak dicari. Hal ini berpengaruh terhadap strategi dan pertahanan atau defensiasi. Indonesia kaya akan tambang, minyak bumi, dan barang-barang tambang lainnya, yang menjadi andalan untuk menjadi komoditas ekspor dan penghasil devisa negara. Kelimpahan sumber daya alam akan muncul sebagai sumber kekuasaan dan perkembangan sosial dan politik sebagai senjata andalannya. Berdasarkan teori fisik determinis, Indonesia dengan kondisi tanahnya yang subur dan kelimpahan sumber daya alamnya menyebabkan mereka cenderung memiliki etos kerja yang rendah,
sehingga sumber daya manusianya itu kalah jauh dengan negara-negara yang terletak pada lintang tinggi. Dengan kondisi perubahan cuaca yang cukup ekstrim, menyebabkan mereka rajin, kerja keras, perkasa, dan cocok untuk berperang. Dilihat dari perbandingan kualitas SDM yang ada di Indonesia itu telah kalah start. Sekian dari presentasi saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Agi yang telah menyampaikan materinya. Jadi sebelumnya itu telah disinggung terkait dengan sumber daya alam, bahwasanya sumber daya alam yang ada di suatu negara itu memang di suatu negara itu sendiri, Ya. di mana karena memang merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. Apalagi jika penduduknya itu memang dapat mengelola dan juga memanfaatkan terkait dengan sumber daya alam yang ada di negaranya tersebut. Nah, sehingga nantinya itu dapat mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri, eh, kemudian dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertahanan yang ada di suatu negara. Nah, sehingga hal inilah yang dikatakan bahwasanya sumber daya alam itu menjadi kekuatan suatu negara. Halo, Westcott. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai industrialisasi sebagai kekuatan politik negara yang akan disampaikan oleh Saudara Majidi. Kepadanya disilakan. Selanjutnya, di sini ada industrialisasi sebagai kekuatan negara. Di sini ada peran strategis industri, yang dimana industri itu biasanya merupakan kelompok perusahaan tertentu yang berbagi teknik dan metode menguntungkan yang sama. Nah, di sini sektor industri itu diharapkan menjadi penggerak perekonomian negara dan telah memposisikan industrinya sebagai manufaktur, bukan industri migas, untuk mendukung. Maka dari itu diperlukan program industrialisasi yang terarah untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan upaya untuk mengelola sendiri berbagai sumber daya alam yang tersedia. Nah, diharapkan pemerintah harus memberikan insentif yang menarik bagi masyarakat dan dunia usaha agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkembang melalui industrialisasi. Next. Selanjutnya di sini ada pengaruh industri terhadap kemajuan suatu negara. Ada 3 aspek, aspek kekuasaan politik, aspek sosial, dan aspek fisik. Aspek kekuasaan politik merupakan salah satu faktor geografi politik yang lahir dari kenyataan bahwa dinamika badan-badan negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa selalu berdasarkan kekuatan politik, ekonomi, atau kekuatan militer, bahkan ketiganya secara paralel. Kemudian ada aspek sosial, yang dimana aspek sosial ini untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia salah satunya diperlukan pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Salah satu faktor penting dalam perkembangan tersebut adalah perkembangan industri. Namun, aktivitas industri itu biasanya diiringi dengan dampak negatif dari limbah industri tersebut terhadap lingkungan manusia. Maka dari itu harus diimbangi dengan cara mengelolanya pasca pembangunan industri itu agar tidak terlalu menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Kemudian ada aspek fisik yang dimana penyebab utamanya itu merupakan perubahan iklim dan pemanasan global yang dimulai dengan revolusi industri. Revolusi industri ini adalah perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Mungkin dari teknologi yang dulunya tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin pada awal abad 19 itu kalau tidak salah di Inggris yang memperkenalkan mesin uap seperti itu. Kemudian semakin berkembangnya zaman,
teknologi itu semakin canggih. Boleh di next. Kemudian di sini ada dampak dari industri. Tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama dari dampak positif yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemudahan penyediaan infrastruktur produksi. Dan yang ketiga, pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga ini dengan banyaknya industri atau perkembangan industri, maka akan banyak juga lapangan pekerjaan yang tersedia untuk menampung beberapa atau ribuan masyarakat untuk kerja di sana. Kemudian meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Dan yang kelima adalah kemudahan pengelolaan lingkungan. Dan dampak negatifnya itu ada dua, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seperti tadi ya, karena aktivitas dari industri itu tidak luput dari dampak negatifnya terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kemudian ada pengurangan peran manusia dalam proses produksi karena lebih menggunakan mesin-mesin daripada menggunakan tenaga dari manusia itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Majdi yang telah memaparkan materinya. Nah, telah disinggungnya teman-teman bahwasanya industrialisasi ini juga merupakan salah satu kekuatan politik yang ada di suatu negara, di mana karena memang adanya industri ini, industri yang ada di suatu negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, khususnya industri itu dapat meningkatkan pemasukan suatu negara melalui adanya perkembangan industri ataupun pabrik-pabrik maupun apapun itu yang ada di suatu negara yang kemudian nantinya itu dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang ada di negara tersebut dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sana sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di negara itu sendiri. Nah, yang mana industri ini tadi telah disebutkan bahwasanya industri ini tuh berpengaruh terhadap adanya aspek politik, kemudian aspek sosial, dan juga aspek fisik yang ada di suatu negara. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan antara ekologi, energi, dan juga industri dengan geografi politik yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai hubungan ekologi, energi, dan industri dengan geografi politik. Yang pertama itu ada hubungan antara ekologi dengan geografi politik. Jadi di dalam geografi ini terdapat salah satu cabang ilmu, yaitu salah satunya yaitu ekologi. Jadi di dalam ekologi politik ini merupakan disiplin ilmu yang berasal dari beberapa departemen berbeda seperti geografi dan ilmu sosial. Di dalam ekologi politik ini mempelajari fenomena seperti salah satu contohnya pengundulan hutan, kekeringan, dan perubahan iklim. Nah, dalam prakteknya juga ekologi politik ini memiliki beberapa konsekuensi. Yang pertama, kehadiran kata politik ini menekankan pada praktek dan proses seseorang atau organisasi dalam menegosiasikan dalam meraih kekuasaan, serta pentingnya ekologi dalam dinamika politik. Nah, dengan begitu, selalu ada hubungan antara dua kata, yaitu ekologi dan politik. Dalam setiap proyek sosial politik ini selalu mempengaruhi ekologi dan demikian pula sebaliknya. Dan setiap politik ini juga melibatkan berbagai material di sekitar kita, sehingga selalu memerlukan analisis ekologi untuk memahami berbagai proyek politik. Selanjutnya mengenai hubungan antara energi dengan geografi politik. Jadi energi ini salah satu sumber daya alam yang dimana sumber daya alam ini
dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan umum dan keutuhan bangsa. Dan ini juga berkaitan erat dengan mempengaruhinya suatu strategi atau pertahanan suatu bangsa. Salah satu contohnya yaitu di Indonesia sendiri. Indonesia ini kaya akan minyak dan produk mineral lainnya yang merupakan ekspor utama dan sumber mata uang negara Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah ini tampil sebagai sumber kekuatan dan pembangunan sosial politik sebagai senjata utamanya. Maka dapat digarisbawahi bahwa pentingnya suatu negara memiliki kekuatan atau power dalam melangsungkan pemerintahannya, karena tanpa kekuatan yang cukup sangat riskan gitu sekali akan keberlangsungan negeri tersebut. Di dalam power atau kekuasaan negara ini terdapat 9 unsur, yaitu geografi, sumber pendapatan alami untuk makanan dan bahan mentah, kemampuan industri, kekuatan militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Nah, maka dengan demikian eksistensi bahan mentah dalam wilayah suatu bangsa menjadi salah satu faktor penting di dalam politiknya dan tidak langsung di dalam politik bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa industri. Selanjutnya, hubungan antara industrialisasi dengan geografi politik. Dalam kekuatan politik merupakan salah satu faktor geografi politik karena dinamika lembaga negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat serta mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa selalu bertumpu pada kekuatan politik atau ekonomi ataupun militer. Dan yang ketiga itu secara paralel. Perwujudan kepentingan nasional memerlukan kekuasaan yang pada gilirannya memerlukan ruang gerak baik berupa ruang geografis maupun ruang politik. Jika kepentingan itu misalnya berupa peningkatan kegiatan ekonomi dan produktif, terutama dalam meningkatkan industrialisasi, maka ruang gerak yang cukup demokratis sehingga kegiatan industri dapat berkembang dengan bebas di seluruh negeri. Dan kebutuhan akan demokratis ekonomi bukan hanya liberalisasi, memerlukan dukungan demokratis politik agar tidak terjadi stagnasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah memaparkan materinya. Ya, bahwasanya hubungan antara ekologi, kemudian energi, dan juga industri dengan geografi politik itu yang mana setiap misalkan pembangunan yang ada di suatu negara itu pastinya akan mempengaruhi terhadap lingkungan yang ada di negara tersebut. Kemudian setiap energi yang ada di suatu negara, baik itu energi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang ada di suatu negara itu maka merupakan kekuatan bagi negara tersebut juga. Nah, dan tadi juga terkait dengan industri, bahwasanya industrialisasi atau industri yang ada di suatu negara itu juga dapat berpengaruh terhadap aspek politik, aspek sosial, dan juga aspek fisik yang ada di suatu negara. Nah, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah berpartisipasi dalam presentasi pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin untuk teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, boleh di room chat YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.